Tacing Channel mempersembahkan sejarah asal-usul kota Cirebon. Sejarah ini kami ambil dari berbagai sumber di Google. Sebagian sumber menyatakan bahwa Cirebon berawal dari dua benda bersejarah, yaitu lingga dan yoni. Kedua benda yang menyerupai alat kelamin pria dan wanita inilah yang mempengaruhi asal-usul adanya nama kota Cirebon. Lalu, apakah lingga dan yoni itu? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, terima kasih Anda masih bersama di Tacing Channel. Kisah asal-usul Cirebon dapat ditemukan dalam historiografi tradisional yang ditulis dalam bentuk manuskrip atau naskah yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19. Di antara naskah-naskah yang memuat sejarah awal Cirebon adalah cerita Purwaka Caruban Nagari, Babat Cirebon, Sejarah Kesultanan Cirebon, Babat Walang Sungsang, dan lain-lain. Yang paling menarik adalah naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis pada tahun 1720 oleh Pangeran Arya Cirebon, putra Sultan Kasepuhan yang pernah diangkat sebagai perantara para bupati Priangan dengan VOC antara tahun 1706 hingga 1723. Dalam naskah itu pula disebutkan bahwa asal mula kata Cirebon adalah Sarumban, lalu mengalami perubahan pengucapan menjadi Caruban. Kata ini mengalami proses perubahan lagi menjadi Carbon, kemudian berubah menjadi kata Cerbon, dan akhirnya menjadi kata Cirebon. Menurut sumber ini, para wali menyebut Carbon sebagai pusat jagat, negeri yang dianggap terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai negeri gede. Kata ini kemudian berubah pengucapannya menjadi Garage dan berproses lagi menjadi Gerage. Menurut PS Hulendraningrat, penanggung jawab sejarah Cirebon, munculnya istilah tersebut dikaitkan dengan pembuatan terasi yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabumi alias Cakrabuana. Kata Cirebon berdasarkan Kiratabasa dalam bahasa Sunda berasal dari ci, artinya air, dan rebon, yaitu udang kecil, sebagai bahan pembuat terasi. Perkiraan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dari dahulu hingga sekarang, Cirebon merupakan penghasil udang dan terasi yang berkualitas super. Berbagai sumber menyebutkan tentang asal-usul Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Dalam sumber lokal yang tergolong historiografi, disebutkan kisah tentang Ki Gedeng Sedang Kasih sebagai kepala nagari Surantaka, bawahan kerajaan Galuh. Ki Gedeng Sedang Kasih, adik Raja Galuh, Prabu Anggalarang, memiliki putri bernama Nyai Ambet Kasih. Putrinya ini dinikahkan dengan Raden Pamanah Rasa, putra Prabu Anggalarang. Karena Raden Pamanah Rasa memenangkan sayembara, lalu menikahi putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subanglarang dari Nagari Singapura, tetangga Nagari Surantaka. Dari perkawinan tersebut lahirlah 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Setelah ibunya meninggal, Raden Walang Sungsang serta Nyai Larang Santang meninggalkan keraton dan tinggal di rumah pendeta Buddha Ki Gedeng Danuwarsi. Putri Ki Gedeng Danuwarsi yang bernama Nyai Indang Gelis dinikahi Raden Walang Sungsang. serta berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi
Raden Walang Sungsang diberi nama baru, yaitu Ki Samadullah, dan kelak sepulang dari Tanah Suci diganti nama menjadi Haji Abdullah Iman. Atas anjuran gurunya, Raden Walang Sungsang membuka daerah baru yang diberi nama Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir. Daerah Tegal Alang-Alang berkembang dan banyak didatangi orang Sunda, Jawa, Arab, dan Cina, sehingga disebutlah daerah ini Caruban, artinya campuran. Bukan hanya etnis yang bercampur di sini, tapi agama juga bercampur. Atas saran gurunya, Raden Walang Sungsang pergi ke Tanah Suci bersama adiknya, Nyai Laras Santang. Kemudian setelah sampai di Tanah Suci inilah adiknya dinikahi Maulana Sultan Muhammad bergelar Syarif Abdullah, keturunan Bani Hasim, putra Nurul Alim. Nyai Laras Santang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari perkawinan ini lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Dilihat dari genealogi, Syarif Hidayatullah yang nantinya menjadi salah seorang wali songo, menduduki generasi ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sesudah adiknya kawin, Ki Samadullah atau Abdullah Iman pulang ke Jawa. Setibanya di tanah air, mendirikan Masjid Jalagrahan dan membuat rumah besar yang nantinya menjadi Keraton Pakungwati. Setelah Ki Danusela meninggal, Ki Samadullah diangkat menjadi Kuwu Caruban dan digelari Pangeran Cakrabuana. Pakuwuan ini ditingkatkan menjadi Nagari Caruban Larang. Pangeran Cakrabuana mendapat gelar dari ayahandanya Prabu Siliwangi sebagai Sri Mangana dan dianggap sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan Pangeran Cakrabuana. Dengan persetujuan Sunan Ampel dan para wali lainnya, disarankan untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah pergi ke Caruban Larang dan bergabung dengan uwaknya, Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah tiba di pelabuhan Muara Jati, kemudian terus ke desa Sembung Pasambangan, dekat Amparan Jati, dan mengajarkan agama Islam menggantikan Syekh Datuk Kahfi. Syekh Jati juga mengajar di Dukuh Babadan. Di sana ia menemukan jodohnya dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan. Karena istrinya meninggal, Syekh Jati kemudian menikah lagi dengan Dewi Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, di samping menikahi Nyai Larang Baghdad, putri sahabat Syekh Datuk Kahfi. Syekh Jati kemudian pergi ke Banten untuk mengajarkan agama Islam di sana. Ternyata Bupati Kaunganten yang keturunan Pajajaran sangat tertarik, sehingga masuk Islam dan memberikan adiknya untuk diperistri. Dari perkawinan dengan Nyai Kaunganten, lahirlah Pangeran Sabah Kingkin, kelak dikenal sebagai Maulana Hasanuddin, pendiri Kerajaan Banten. Sementara itu, Pangeran Cakrabuana meminta Syekh Jati menggantikan kedudukannya, dan Syarif Hidayatullah pun kembali ke Caruban. Di Cirebon, ia dinobatkan sebagai kepala nagari dan digelari Susuhanan Jati atau Sunan Jati atau Sunan Caruban atau Cirebon. Sejak tahun 1479 itulah Caruban Larang dari sebuah nagari mulai dikembangkan sebagai pusat kesultanan, dan namanya diganti menjadi Cirebon. Pada awal abad ke-16, Cirebon dikenal sebagai kota perdagangan, terutama untuk komoditas beras dan hasil bumi yang diekspor ke Malaka. Seorang sejarawan Portugis, João de Barros, dalam tulisannya
yang berjudul The Asia bercerita tentang hal tersebut. Sumber lain yang memberitakan Cirebon periode awal adalah Medes Pinto yang pergi ke Banten untuk mengapalkan lada pada tahun 1596. Rombongan pedagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtamen mendarat di Banten. Pada tahun yang sama, orang Belanda pertama yang datang ke Cirebon melaporkan bahwa Cirebon pada waktu itu merupakan kota dagang yang relatif kuat, yang sekelilingnya dibenteng dengan sebuah aliran sungai. Sejak awal berdirinya, batas-batas wilayah Kesultanan Cirebon termasuk bermasalah. Hal ini disebabkan pelabuhan kerajaan Sunda, yaitu Sunda Kelapa, berhasil ditaklukkan. Ketika Banten muncul sebagai kesultanan yang berdaulat di tangan putra susuhunan Jati, yaitu Maulana Hasanuddin. Masalahnya timbul, apakah Sunda Kelapa termasuk kekuasaan Cirebon atau Banten? Bagi Kesultanan Banten, batas wilayah ini dibuat mudah saja dan tidak pernah menimbulkan konflik. Hanya saja pada tahun 1679 dan 1681, Cirebon pernah mengklaim daerah Sumedang, Indramayu, Galuh, dan Sukapura yang saat ini dipengaruhi Banten sebagai wilayah pengaruhnya. Pada masa penembahan ratu, perhatian lebih diarahkan kepada penguatan kehidupan keagamaan. Kedudukannya sebagai ulama merupakan salah satu alasan Sultan Mataram agak segan untuk memasukkan Cirebon sebagai daerah taklukan. Wilayah Kesultanan Cirebon saat itu meliputi Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kabupaten dan Kota Madya Cirebon sekarang. Ketika Panembahan Ratu wafat tahun 1649, ia digantikan oleh cucunya Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Dari perkawinannya dengan Putri Sunan Tegalwangi, Panembahan Girilaya memiliki 3 anak, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Sejak tahun 1678 di bawah perlindungan Banten, Kesultanan Cirebon terbagi 3, yaitu pertama Kesultanan Kasepuhan dirajai Pangeran Martawijaya atau dikenal dengan Sultan Sepuh I. Kedua, Kesultanan Kanoman yang dikepalai oleh Pangeran Kertawijaya, dikenal dengan Sultan Anom I. Dan ketiga, Panembahan yang dikepalai Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon I. Batur sedulur sekampung, Anda barangkali sudah familiar dengan nama Cirebon, sebuah kota di Jawa Barat. Namun masih banyak orang yang belum tahu sejarah nama Cirebon itu muncul sebagai nama kota di kawasan tersebut. Usut punya usut, menurut keyakinan dan cerita yang beredar di masyarakat, asal-muasal nama Cirebon ternyata berasal dari 2 situs benda cagar budaya yang ada di pelataran Keraton Kanoman Cirebon. Lingga dan Yoni, atau menurut bahasa Jawanya adalah Lumpang dan Alu. 2 benda yang menyerupai kelamin pria dan wanita ini ternyata adalah asal-usul dinamakannya kota Cirebon. Sejak zaman dahulu sebagian besar masyarakat Cirebon berprofesi sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya mengambil dan mengelola hasil dari laut. Salah satu produk yang dibuat oleh masyarakat Cirebon yang dikenal sampai sekarang adalah terasi. Produk olahan laut yang terbuat dari udang yang difermentasikan dan digunakan untuk bumbu masakan. Terasi ini dibuat dari bahan-bahan hasil panen nelayan seperti ikan-ikan kecil dan udang yang sudah dibuang kepalanya. Cara pembuatannya, campuran ikan dan udang ditambah air garam, dihancurkan dengan alu dan lumpang. Untuk selanjutnya difermentasikan.
Zaman dahulu alat alu dan lumpang ini menyiratkan simbol tertentu, seperti alu yang disimbolkan sebagai lingga atau alat kelamin pria, dan lumpang yang disimbolkan sebagai yoni atau menyerupai alat kelamin wanita. Alu dan lumpang, alat-alat untuk membuat terasi ini disimbolkan sebagai lingga dan yoni, sebagaimana pria dan wanita. Lingga berbentuk sebagai alu. Batu silinder panjang sepanjang kurang lebih 1 meter ini diletakkan di bangunan gubuk di sebelah utara Siti Inggil Keraton Kanoman Cirebon. Sebagaimana dengan yoni yang berbentuk seperti meja dengan luas 1 kali 1 meter dengan lubang di tengah-tengahnya. Lingga dan yoni ini ternyata digunakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu untuk membuat terasi. Sedangkan asal-usul nama Cirebon didapat ketika zaman dahulu masyarakat di Keraton Kanoman Cirebon membuat terasi dari air garam. Cirebon berasal dari kata cai yang artinya air, dan rebon yang artinya udang, karena kebiasaan daerah tersebut dinamakan Cirebon, sedangkan alu dan lumpang tersebut sebagai perlambangnya. Istilah tersebut yang dulu digunakan masyarakat Kanoman untuk menamakan daerahnya. Bangunan lingga dan yoni telah ada sejak didirikannya Keraton Kanoman Cirebon pada tahun 1678 Masehi oleh Sultan Anom I. Alu dan lumpang ini masih dapat disaksikan sampai sekarang, terletak di belakang Pasar Kanoman. Di sebelahnya kokoh berdiri Ringin, Kurung, dan Siti Inggil Keraton Kanoman Cirebon. Batur sedulur sekampung, demikianlah cerita asal-usul kota Cirebon. Jika ada perbedaan silakan tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.